Baik, langsung ke ini ya, kita ke pembahasan. Ini sebenarnya mirip-mirip ya, dari tahun ke tahun, kemudian materi dari awal saya kuliah juga mirip-mirip, hanya peraturannya yang berubah. Tapi secara umum, undang-undang yang dipakai juga sama. Jadi ya, ini kita ambil simpelnya aja, kita ambil sederhananya saja. Sebenarnya untuk matkul perpajakan 2 ini ya dibilang mudah juga gitu, tapi agak gampang sulit. Saya harapannya sebenarnya Anda bisa mencuri poin di perpajakan 2 ini, karena ya materinya begini-begini aja gitu. Ya, nggak serumit akuntansi. Oke. Jadi Anda sudah mengerjakan ya, terima kasih. Hampir semuanya sudah betul. Kita cek dari sisi penghasilan nomor 1 ya. Nomor 1 dia penjualan yang diketahui di 2019 sebesar 60 miliar. Nah, berarti kalau kita dapat data 60 miliar ini berarti nanti kita bayangannya dia nggak pakai yang pasal 31E ya, karena batasan dia mendapat fasilitas yang 50% adalah sampai dengan 50 miliar. Nah, itu yang perlu kita catat terlebih dahulu. Nanti untuk menghitung pajak dia langsung dikalikan dengan tarif. Oke, kemudian ini keterangan saja, jumlah lebih tinggi 10% dari penjualan tahun lalu. Di dalamnya termasuk penjualan ke perusahaan properti. Nah, ini pengecoh saja. Ya. Sebesar 5 miliar, 5 juta. Izin Pak, sepertinya belum share screen. Oh iya, mana belum share screen. Baik. Iya, benar. Ya. Tadi ya, penjualan 60 miliar, keterangannya lebih tinggi 10% dari tahun lalu. Dan kemudian di perusahaan properti, ini jualnya sebesar 5 juta. Hanya 5 juta saja ya. Baik, 5 juta dan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 15 miliar. Oke, ini keterangan saja. Dia perusahaan properti tapi kan customer-nya bukan yang perusahaan yang bersangkutan. Jadi dari sisi penjualan aman, nggak ada koreksi fiskal maupun nggak ada koreksi fiskal di sini. Ya. Pak, bagaimana dengan penyerahan ke pemerintah? Penyerahan pemerintah itu termasuk PAT ya, penghasilan dikenakan di akhir tahun. Ini nanti ada hubungannya dengan kredit pajak. Jadi sebesar berapa? Adalah sebesar 1,5% dari 15 miliar ini nanti yang ada kredit pajak PPh pasal 22. Oke, kita catat dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada HPP ya. HPP sebesar 52 miliar. Penghitungannya adalah perjanjian awal 5 miliar, pembelian 60 miliar, perjanjian akhir 13 miliar. Nah, ternyata dalam pembeliannya ini terdapat ya, nilainya transaksi adalah 10 miliar. Padahal jika dibeli dari pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa hanya 5 miliar. Nah, maka ini kita koreksi fiskal karena dia transaksinya adalah ada hubungan istimewa atau dia transaksinya tidak wajar. Nah, cuman yang menjadi concern kita, apakah dia koreksi fiskal positif atau negatif? Mungkin dapat kita hitung di sini ya. Di sini ada pembelian, saldo awal dulu ya. Saldo awal pembelian. Dan saldo akhir ketemu HPP. Itu ya. Anda yang anak akun pasti lebih paham ya. Awal 5 miliar. Ya, kemudian pembelian berapa? Pembelian 10 miliar. Jadi 60, Pak.
Berapa? Oh, 60 ya. 60 ya. 60. Saldo akhir dia 13. OPP-nya adalah tambah, nah ini kan ya, 52 miliar. Nah, ternyata di pembelian ada koreksi fiskal. Di pembelian ternyata ada koreksi fiskal, berarti kalau di sini kita kopas saja. Ini kan secara akuntansi komersil ya. Ini komersil, di sini harusnya fiskal. Oke. Nah, berarti harusnya secara fiskal berapa? Berarti harusnya enggak 60, tapi berapa? Di situ ada koreksi sebesar 5 miliar, pembeliannya 10 miliar, tapi dibeli pihak ketiga yang tidak ada bonus istimewa ternyata hanya 5 miliar saja. Berarti di sini 55. Seperti itu ya harusnya. Berarti di sini atas HPP ada koreksi fiskal sebesar 5 miliar gitu kan. Nah. Oke, kembali ke HPP sini. Berarti harusnya secara fiskal adalah 47 tadi ya, 47. Nah, hati-hati di sini berarti kan HPP ya. Kalau HPP kan sebenarnya dia lebih ke biaya. Kalau biaya berarti di sini koreksi fiskal yang positif. Ya, seperti ini ya. Tapi sebenarnya sama. Tadi Anda mengerjakan, oh ini ada koreksi fiskal 5 miliar. Cuman penempatan saja yang agak kurang ya. Harusnya dia masuk ke positif. Oke, clear ya? Ada yang masih bingung di sini? Nggak ada ya? Lanjut ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 di pos gaji upah ya. 5 miliar terdapat beban pajak pegawai. Sesuai kesepakatan, perusahaan menanggung semua pajak pegawai dan dibebankan dalam beban pegawai. Nah, di tahun 2019 jumlah pajak yang ditanggung adalah 200 juta. Oke, ini kita tahun pajak 219 ya. Oke, berarti dari sini kita koreksi 200, betul ya? Sudah sesuai. Secara fiskal 4,8. Oke. Oke, lanjut. Kemudian sewa kantor sebesar 100 juta ya, 100 juta karena perusahaan menyewa kantor dengan harga sewa 200 juta untuk 2 tahun mulai awal 2019. Oke, ini berarti prinsipnya prinsip akrual ya. Pada tahun yang bersangkutan diakui hanya yang 100 juta. Oke. Prinsip akrual maupun basis ya, basis cash maupun akrual itu secara pajak itu mengakui oke. Maksudnya kalau wajib pajak itu pakai cash atau akrual, basis cash atau akrual itu pajak menyesuaikan. Jadi yang menjadi concern kita adalah apakah ini kita koreksi fiskal sebesar 100 juta? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini sewa kantor kita melihatnya dari sisi biaya. Beda dengan kita melihatnya dari yang menerima penghasilan. Jadi di sini sewa kantor ini kan sebenarnya sewa kantor secara umum ya. Jadi
Di sini kita nggak punya keterangan, kita punya usaha menyewakan bangunan, gitu kan. Ini murni adalah kita menyewa kantor yang dia bertujuan untuk kegiatan 3M. Nah, biaya sewa kantor ini bagi si penyewanya dikenakan ke pihak final, tapi kita sebagai pemakai itu tidak berpengaruh final atau tidak. Jadi ini berhubungan dengan kegiatan 3M, maka ini tidak kita koreksi fiskal. Bisa dipahami ya? Jadi yang kita koreksi fiskal adalah ketika sewa kantor ini posisinya ada di sisi penghasilan. Lanjut? Oke, lanjut. Kemudian di jasa manajemen sebesar 200 juta yang dimiliki pemegang saham. Padahal sebenarnya kalau di pihak lain itu hanya sebesar 150. Nah, berarti ada koreksi fiskal sebesar 50. Oke, udah sesuai ya. Yang Anda koreksi fiskal adalah 50 juta. Oke. Tapi secara fiskal yang diakui adalah 150. Jadi gini, kalau perusahaan, kasarannya gini, kalau perusahaan ingin mengecilkan pajak, maka dibuat aja beban yang setinggi-tingginya. Nah, ini dalam praktek seperti itu. Salah satunya seperti ini, ketika dia transaksi sama perusahaan yang punya hubungan istimewa, oke deh, kita karena hubungan istimewa, tahu sama tahu, ini biayaku, aku naikkan. Gitu. Nanti biar pajaknya lebih tinggi, seperti itu. Maka secara pajak dikoreksi fiskal. Oke, lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah transportasi perjalanan 250. Nah, ini sama seperti yang soal kemarin ya. Ini paket tur ini sebenarnya merupakan prestasi, tapi dirupakan dalam bentuk natura. Berarti sebesar 20 juta ini diberikan dalam bentuk natura. Kita koreksi fiskal. Oke, sudah sesuai. Betul semua ini ya. Lanjut, kemudian di biaya perbaikan. Di biaya perbaikan pemeliharaan ini 50 juta ya. Kemudian dalam jumlah ini termasuk perbaikan gudang sebesar 10 juta ya. Nah, ternyata gudang ini disewakan. Berarti kita koreksi sebesar 10 juta. Oke, sesuai. Lanjut kemudian di utilitas. Terdiri air, listrik dan telepon ya. Nah, kemudian tagihan pulsa, direksi dan pegawai besaran adalah sebesar berapa ini? Total 12 juta. Berarti yang bisa dipakai hanya separuhnya saja, 6 juta. Oke, sudah sesuai. Kemudian penghapusan piutang sebesar 200 juta merupakan pengisian tak tertagih. Realisasi piutang tersebut telah dilaporkan KPP sebesar 100 juta. Oke. Ini berarti terkait dengan sebenarnya dengan berkas yang perlu dilaporkan ya. Artinya kemarin kan masih ingat ya, itu piutang pengisian tersebut ya, benar-benar tidak tertagih itu harus ada syarat-syaratnya kan ya. Yang pertama dia sudah dilaporkan di laporan rugi ya. Kemudian yang kedua adalah sudah dilaporkan ke kantor pajak, dia menyerahkan daftar piutang. Kemudian apalagi sudah diterbitkan di media massa ya, dipublikasi, kemudian sudah diserahkan ke pengadilan, sudah diserahkan ke badan yang mengurusi piutang lelang seperti itu. Nah, ternyata yang sudah memenuhi hanya 100 ini saja, 100 juta. Berarti sisanya ini sebenarnya belum memenuhi syarat.
Nah, karena belum diserahkan dan dilaporkan ke KPP. Makanya ini kita koreksi besar selisihnya. Oke, udah sesuai ya. Kemudian biaya iklan promosi ya. Nah, ini sama ini ya. Kayak yang di soal sebelumnya ya. Oke, deh. Ada biaya iklan gudang yang disewakan 2 juta, kita koreksi juga. Oke, kemudian penyusutan gudang ya, nomor 11. Nomor 11. Oke, ini kita koreksi sebesar 10. Oke, di keterangan sini sebenarnya sudah disampaikan ya bahwa gudang ini disewakan ya. Gudang ini disewakan. Berarti sebenarnya untuk yang gudang ini ya, yang untuk gudang ini sebenarnya ini kita koreksi fiskal semuanya ya. Kita nggak perlu repot-repot karena di sini sudah disampaikan bahwa ini disewakan untuk gudang. Berarti kita koreksi fiskal full. Berarti di sini 0 ya, karena gudang ini disewakan. Ya. Kemudian kendaraan. Nah, kendaraan ini 7,5. Nggak ada masalah ya. Anda sudah benar mengerjakan. Ya. Secara fiskal perlu kita bahas nggak nih untuk penuntutan? Harusnya sudah selesai ya. Anda mahasiswa akun, apalagi untuk soal yang GL seperti ini cemen lah ya. Anda nanti tinggal ketemu berapa fiskal, itu dikalikan 50%. Karena kendaraan tersebut digunakan oleh direktur. Perlu kita hitung lagi? Perlu nggak? Penyusutan? Perlu, Pak. Oke, perlu ya. Baik. Coba kita hitung ya. Nah, concern kita di sini adalah biaya penyusutan. Oke, secara komersil kita hitung biaya penyusutannya berapa? Kita lihat di 1 Januari. Berarti aman. Berarti kita hitung 1 tahun. Ini garis lurus komersil maupun fiskal. Oke, gampang. Harga perolehan 200 juta. Nah, harga perolehan 200 juta. Ya. Ini kita hitung berapa sih penyusutan 2019 gitu kan ya. Oke, secara komersil. Nah, berarti kan 200 juta ya. Dibagi dengan masa manfaat komersil berapa? Adalah 10 tahun. Berarti ketemu 20 juta gitu kan ya. Nah, yang menjadi pertanyaan secara fiskal berapa gitu. Nah, secara fiskal berarti adalah 200 juta dibagi dengan masuk kelompok 2. Ingat kelompok 2 8 tahun. Non bangunan kelompok 2 adalah 8 tahun. Garis lurus. Berarti secara fiskal ini yang diakui hanya 8 tahun. 8 tahun
8 tahun. Nah, ini penyusutan di 2019. Nah, padahal yang boleh disusutkan adalah sebesar berapa? Hanya 50%-nya saja. $12,5, ya. Maka di sini ada muncul koreksi fiskal berapa gitu kan? Jadi adalah sebesar selisihnya 20 kurangi 12. Nah, besar 7,5 ini yang kita koreksi fiskal, ya. Terlalu kecil ya tulisannya, bisa dibaca ya. Anda masih muda, ya. Jadi masih awas, beda dengan saya udah plus kalau seperti itu. Baik, sudah sesuai ya. Di sini koreksi fiskal 7,5, padahal secara fiskal diakui hanya 12.500 karena ini 50%. Oke. Bisa dipahami ya, dari sini dapat ya. Kenapa Pak 50%? Tadi udah dijelaskan karena dia dibawa oleh pegawai. Ini, nomor 12 ini. Ya. Digunakan oleh direktur. Oke, lanjut ya, lanjut. Kemudian di keterangan selanjutnya, ya entertain 30 juta, 50% dilengkapi daftar nominatif. Oke, ini sudah sering kita bahas juga. Harus ada daftar nominatifnya. Itu syaratnya. Kemudian baju seragam ya, seragam satpam 500.000 boleh. Seragam olahraga nggak boleh. Berarti yang kita koreksi 4,5. Ya. Langsung ini aja ya, langsung open mic ya. Kemudian denda pajak keterlambatan ini nggak boleh juga, 100 sudah sesuai ya. Kemudian PBB gudang ya, ingat untuk gudang tadi kan disewakan, berarti untuk biayanya juga nggak boleh ya. PBB nggak boleh. Nah, kemudian pajak mobil dinas direksi. Nah, ini pajak mobil boleh enggak? Ya. Boleh ya. Boleh atau enggak boleh? Pajak mobil dinas direksi. Jawabannya enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ini digunakan oleh sebagai mobil dinas. Coba kenapa enggak dikalikan 50%? Gitu ya. Kenapa enggak dikalikan 50%? Nah, ini udah. Yang kita koreksi hanya 50%-nya saja. Karena dia, oh iya, berarti tadi kurang satu lagi ya. Tadi kan di keterangan hanya ini ya. Anda tambahkan biaya BBM plus ya ini pajak mobil gitu ya. Sebenarnya pajak mobil ini nggak disebut di peraturan. Dan beberapa dosen memang itu nggak disebut di peraturan, harusnya ya nggak termasuk gitu kan ya. Ya, tapi ini kita mengikut ke peraturan induknya. Sebenarnya meskipun nggak diatur nggak disebut memang pajak mobil itu, tapi harusnya masuk ke sini deh, bukan di BBM. Tapi pajak mobil ini, kalau saya pribadi dia masuk ke biaya pemeliharaan. Dia masuk ke biaya pemeliharaan. Maka yang boleh dibebankan hanya ya 50% saja. Oke, clear ya? Lanjut. Kita hampir selesai ya. Penghasilan sewa gudang 50 juta, betul. Keuntungan penjualan saham ini boleh ya, karena tidak ada keterangan apakah dia bursa atau tidak. Tidak ada keterangan TBK juga, berarti nggak kita koreksi. Berarti masuk PAT. Dan keuntungan penjualan suku cadang boleh juga.
Rugi selisih kurs ini perlu kita koreksi apa enggak? Rugi selisih kurs. Kita lihat di keterangannya. Ya. Oh, ada di keterangan lanjutan. Oh, ada keterangannya di sini ya. Mohon maaf. Penjualan saham 60%. Oke, ini berarti capital gain ya. Bukan perusahaan TBK. Penjualan suku cadang juga sama, masuk PAT. Nah, hati-hati yang merugi selisih kurs ini berasal dari pinjaman mata uang asing untuk pembangunan. Nah, kata kuncinya di sini, gudang yang disewakan. Nah, itu. Berarti kalau seperti itu nanti kita koreksi fiskal di sini. Ya. Berarti masuk di sini. Berarti di sini 0. Ya. Secara pajak 0. Kenapa? Karena itu nggak berhubungan dengan berhubungan dengan penghasilan yang sifatnya benar. Oke, lanjut aja ya. Di sini kita tetap berkolaborasi. Silakan di sini berarti laba fiskal berapa? Silakan diisi di sebelah sini. Ya. Sebentar. Kemudian ada dikurangi kompensasi. Silakan badger anonim untuk mengisi atau siapa kita juga sama-sama nggak tahu ya di sini karena nggak loginnya bebas ini. Kompensasi kerja ada nggak ada. Kemudian dapat ya penghasilan sama pajak berapa. Dari sini ketemu PPh terutama. Sok, mangga. Akan diisi. Nah, di sini silakan juga untuk mengisi yang kredit pajak. Berarti kan tadi ada PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22. Ya. Kompensasi 0 nggak ada ya. Berarti paling bawah PPh yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Berarti nggak perlu pembulatan ya. Berarti PPh terutang ingat ini di tahun 2019. Berarti langsung kalikan 25%. Karena nggak ada fasilitas yang tarif tadi. Ya. Berarti 7413 itu dikalikan dengan 25%. Oke, yang lain silakan menghitung PPh pasal 22-nya berapa di sini. Berarti kita lihat ya yang sini tadi. Berarti 1,5% ya itu langsung dikalikan dengan 15 miliar. Silakan. $15 miliar kali 1,5%. Oke, ketemu ya. 1853350 PPh terutang. Nah, pasal 22-nya berapa gitu kan? 1,5%. Oh, error. 225. Oke, dikit lagi. Berarti hasilnya KB ya, kurang bayar. 1853 kurangi. Terima kasih. Ketemu 1628. Ya.
Terima kasih ya semuanya. Ketemu 1628, inilah yang pajak nanti dibayar di akhir tahun. 1628 ini. Oke, nggak ada keterangan lanjutan kan ya? Di sini juga nggak ada keterangan PPh pasal 25. Nggak ada. Baik, satu lagi ya. Nanti Anda dari sini ya, kita kurang berapa pertemuan lagi? Dua ya. Dua pertemuan lagi. Kita usahakan di minggu depan membahas angsuran PPh pasal 25. Karena perubahan tarif itu ya. Jadi di tahun 2020 itu ada sedikit perubahan. Itu bisa Anda lihat ya di slide ini, di latihan soal. Anda baca-baca dulu, minggu depan kita bahas. Baik, sudah jelas ya. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya simpulkan semuanya. Tidak ada pertanyaan. Baik, saya tutup dulu ya yang kita hadir semua ya. Baik, dari pertemuan kita tadi ya, kita kan terkait dengan biaya, khususnya di NDE ya. NDE. Jadi non deductible expense. Jadi dapat kita identifikasi ya sebenarnya NDE apa saja sih di pasal 9. Bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah biaya tersebut kita koreksi ya, karena tidak berhubungan dengan 3M. Contohnya apa? Contohnya tadi, misal biaya untuk pribadi direksi, komisaris, kemudian yang lainnya. Tidak berhubungan dengan 3M perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dia berhubungan ya dengan penghasilan yang sifatnya final. Nah, tadi sudah banyak kita bahas, dan juga PH BOP ya, bukan objek pajak. Jadi kalau ketemu seperti ini, maka ini sifatnya non deductible expense. Ya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah biaya tersebut melebihi ya kewajaran. Contohnya apa? Tadi kalau dia transaksi dengan pihak ketiga 10 juta, tapi kalau afiliasi 5 juta. Nah, itu melebihi kewajaran. Ya. Dan yang nomor 4 apa? Nah, ini bisa kita gali lebih lanjut di sini. Dia NDE karena salah satunya adalah apa? Dia biaya yang dibebankan adalah berupa biaya berupa pajak penghasilan gitu kan. Ini banyak Anda gali di pasal 9 ya. Contohnya apa lagi? Sanksi, denda, kemudian bunga ya, pajak. Ini ada juga diatur di pasal 9. Nah, tidak lupa juga secara umum dia ND ketika yang diberikan berupa natura atau kenikmatan. Ini summary saja, ringkasan saja. Nomor 7 apa lagi yang sudah kita pelajari tadi adalah natura sudah, sanksi sudah, PPh sudah, melebihi kewajaran sudah. Ketujuh adalah dan lain-lain. Ya. Dan lain-lain ini Anda cari di ketentuan tambahan yang misalnya kayak biaya promosi, itu harus ada daftar nominatif segala macam. Ini Anda cari di khususnya pasal 9 tentang NDE dan
peraturan di bawahnya. Oke, clear ya. Tapi secara garis besar yang dia NDE adalah 12 sampai 7 ini. Baik, seperti itu ya. Semuanya kurang lebih kita belajar hari ini ya tentang NDE, kemudian kita sudah menghitung pajak juga ya. Oke, sebelum ini udah jam 10, kita tutup ya. Sebelum ditutup, mungkin satu pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup aja ya. Ini juga udah jam 10, mungkin kita ketemu lagi berarti hari Kamis. Semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, semoga bisa dipahami apa yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat ya. Saya tutup ya, terima kasih ya semuanya atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.